motor jamet 2.0. Inilah julukan baru untuk motor naked 150cc Yamaha, yaitu Yamaha Fiction. Setelah di video sebelumnya kami sudah membahas kenapa motor ini dijuluki motor sejuta skin, di video ini kami kabulkan permintaan kalian untuk menghujat jamet 2.0 ini. Mari kita mulai. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Sejarah Yamaha Fiction dimulai sejak tahun 2007 dan menjadi sepeda motor laki pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi injeksi. Ini adalah generasi pertama yang menjadi awal sejarah Yamaha Fiction, menawarkan konfigurasi 4 klep dengan camshaft atau noken tunggal bervolume silinder 149,8 cc. Teknologi mesin injeksi yang tersedia pada Yamaha Fiction mampu meningkatkan keiritan serta kepresisian dalam menyemprotkan bahan bakar. Secara tampilan, Yamaha Fiction generasi pertama menawarkan desain yang cukup sporty kala itu. Desain lampu berbentuk bulat serta menyajikan posisi duduk yang cukup nyaman. Pada generasi pertama ini, Yamaha Fiction sudah menggunakan chassis Delta Seng yang gagah namun sering karatan kalau tidak dirawat. Seiring dengan permintaan yang terus meningkat, akhirnya supaya tidak bosan, motor ini ganti muka di tahun 2010 dengan mengusung sejumlah ubahan, meliputi lampu depan yang dibikin aneh, serta ditambah striping baru yang terkesan lebih ramai dan alay. Namun di generasi ini tidak ada ubahan pada spesifikasi mesin dan bodi. Perbedaan yang terlihat di sini hanya di bagian headlamp serta Delta Seng yang sekarang dicat berwarna hitam. Hingga akhirnya di tahun 2012, Yamaha Fiction generasi kedua ini juga dikenal sebagai New Fiction Lightning atau NVL. Namun sebenarnya akan lebih cocok jika dinamakan NVS atau New Fiction Shinchan. Ubahan kali ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Salah satu ubahan yang paling terasa ada pada peningkatan tenaga mesin. Kode mesin dari motor ini pun berubah menjadi 1 PA, yang sepertinya huruf PA di sini memiliki arti pampir, atau lebih tepatnya pampir oli. Ya ini guys, ini karena kehabisan oli ini. Ada pula penambahan rem cakram untuk roda belakang, suspensi baru yang lebih stabil, namun masih dengan Bosch arm yang selalu oblak. Mau Fiction lama ya, mau Fiction, mau New Fiction, ataupun all New Fiction, kendalanya di bagian Bosch arm ya. Pakai satu tangan saja, ini si armnya itu sudah goyang ke kiri. Nah, pada generasi kedua ini, Yamaha Fiction dilengkapi dengan ban lebar. Roda depan berukuran 90/80 dengan velg 17 inci dan belakang 120/70 dengan velg 17 inci untuk menunjang tampilan yang semakin terasa moge. Memasuki tahun 2015, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM merilis New Fiction Advance. Di sini tampilan Fiction Shinchan diubah menjadi lebih agresif di Fiction Advance. Desain dagu lampu depan dibikin lebih tajam. Dan ya, desain ini sepertinya masih terinspirasi dari film kartun yang sama. Ada pula aplikasi engine cover untuk membuat aura moge semakin keluar. Kini emisi gas buang sudah memenuhi standar Euro 3 yang sering berebut. Motornya itu kalau pagi susah dihidupin, intinya ngempos jalur brebet. Meski demikian, soal performa tidak berubah. Tenaganya sekitar 16,4 horsepower pada 8.500 rpm serta torsinya 14,5 Nm pada 7.500 rpm. Iya, tidak berubah. Fiction gak kuat nanjak. Hah? Wah, ya kuat nih motorku. Tanjakan kayak gini yo, sepele lah.
Pada bagian kaki-kaki juga masih sama. Suspensi belakang masih monoshock dan teleskopik di bagian depan yang komstirnya sering kena. Itu komstir. Kemarin dibenerin, habis dibenerin di bengkel. Baru juga turun, balik di bengkel, udah kita ketuk lagi coba. Perjalanan sejarah Yamaha Vixion kembali berlanjut, kini melalui kehadiran generasi terbaru yang ditawarkan dalam dua varian, yaitu Vixion dan Vixion R. Dari segi desain, Vixion berubah total di sini, atau lebih tepatnya hancur total, sama seperti MX King generasi terbaru yang sudah kita hujat beberapa waktu yang lalu. Walaupun memang desain ini masih terinspirasi dari tokoh di film Shinchan, yaitu pahlawan bertopeng. Tapi kali ini desainnya benar-benar bus. Bahkan sebelum motor ini diperkenalkan, Yamaha juga sepertinya sudah meragukan desain ini. Hal ini dibuktikan ketika Spaceshot Vixion yang di pom bensin ini beredar di dunia maya. Dan ketika ditanyakan oleh seseorang kepada pihak Yamaha, mereka menjawab kalau ini hanyalah modifan petugas SPBU. Tetapi ternyata Vixion modifan petugas SPBU inilah yang diproduksi massal oleh Yamaha. Untuk spesifikasi, motor ini sudah dilengkapi dengan instrumen indikator LCD terbaru yang lebih canggih dan bisa menampilkan beragam informasi seperti kecepatan, indikator bahan bakar, posisi gear, dan jarak tempuh. Speedometer digital ini secara default punya sapaan humanis yang tidak penting, dan sapaan ini juga dapat diubah sesuai dengan nama pemilik. Walaupun begitu, dari segi fitur, motor ini semakin canggih dengan hadirnya fitur Assist Slipper Clutch. Soal performa, sebenarnya motor ini sudah tidak perlu diragukan lagi, terutama Vixion R yang dipersenjatai dengan mesin serupa R15, yang mana ini pertama kalinya Vixion yang giginya tidak ompong, karena sudah 6 speed. Selain mesin warisan dari R15 yang sudah VVA 155cc, bagian kaki-kaki dari R15 juga diwariskan di sini, seperti desain velg yang lebih sporty, ukuran ban yang lebih besar, dan banana arm yang terlihat kokoh. Ya, ini terlihat kokoh, walaupun kenyataannya ini adalah banana crispy. Walaupun generasi ini menjadi Vixion dengan performa yang paling mantap, namun di generasi ini juga yang sepertinya bakal membuat Vixion ini dimatikan. Karena ya apalagi, nggak laku. Nggak laku karena apa? Iya, karena Vixion ini memakai desain modifan petugas SPBU. Dan menurut kami, dari semua generasi Vixion yang memiliki desain paling ganteng adalah Vixion Advance. Walaupun memiliki muka seperti bapaknya Shinchan, namun secara keseluruhan desain ini paling enak dipandang. Apalagi di bagian shortnya yang lebih slim turun ke bawah hasil nyontek dari Kawasaki Z1000. Namun walaupun begitu, ternyata masih ada yang kurang puas dengan desain seganteng ini. Sehingga banyak yang memodifikasi Vixion ini dengan modifikasi yang sangat berkelas. Lebih tepatnya berkelas menurut anak SD. Vixion dengan modifikasi seperti ini biasa dinamakan V-Jar yang memiliki kepanjangan jaran. Oke, ulangi. Modifikasi seperti ini biasa dinamakan V-Jar yang memiliki kepanjangan Vixion jari-jari. Minimal apa? Minimal pakai kiblat lah bos. Minimal knalpotnya full ngateng lah bos. Senggol. Mungkin pada awalnya kiblat mereka adalah modifikasi ala Thai look, tetapi kebablasan dan malah menjadi Thai look yang memiliki arti terlihat seperti Thai. Warna-warna yang mereka pakai juga sangat ngejreng dan saling tabrak, sehingga membuat mata katarak. Dan jika mereka kopdar atau berkumpul, ini tampak seperti anak ayam warna-warni yang dijual di pasar. Dan modifikasi seperti inilah yang membuat Vixion yang sebelumnya identik dengan motor canggih dan modern menjadi motor alay. Dan yang lebih nggak masuk nalar lagi, ada salah satu komunitas kampungan yang memodifikasi Vixion dengan knalpot seperti Toa dan selalu melakukan ritual aneh seperti ini. Entah itu sekte baru penyembah Vixion atau apapun, yang jelas ini membuat kelas Vixion semakin hancur.
Dan komunitas inilah yang berhasil menjadikan Pixon ini menyandang gelar baru, yaitu motor jamet 2.0, karena di generasi pertama sudah ditempati oleh Suzuki Satria F150. Mau kemana Mas Bokir Pojino bocor so Mas Bokir Pojino Laperman? Sore ini bisa taser, bisa taser. Nah, mungkin itu beberapa hujatan yang berhasil kami kumpulkan. Jika ada hujatan lain yang belum kami sampaikan di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan salam jamet 2.0.